Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rawahul Bukhari. Hadirin para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Sekurang-kurangnya syukur dengan pernyataan dan pengakuan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengkufuri nikmat-nikmatku, maka azabku sangat pedih. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia supaya manusia mendapatkan hidayah dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman kesyirikan menuju zaman keislaman yang penuh keimanan dan ketauhidan. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih khusus anak-anak kami, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kisting yang berbahagia, di hari ke-10
bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita layak untuk mendapatkan pahala dari amal ibadah kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah berkenaan dengan mempererat tali silaturahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang tadi saya singgung di mukadimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Silaturahim terdiri dari dua kata, yaitu silah dan rahim. Silah ini mengandung makna hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sulit terpisahkan. Silaturahim ini hubungan, dan kata rahim berarti rahim. Berarti pula tali kekeluargaan. Berarti pula atau bermakna pula darah, sehingga silaturahim bermakna hubungan darah, hubungan tali kekeluargaan. Allah SWT melalui Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk mempererat tali silaturahim sesama kerabat, sesama hubungan nasab. Bahkan beliau menyuruh umatnya supaya mempelajari nasab keturunannya, supaya dia tahu siapa pamannya, siapa bibinya, siapa keponakannya. Selain pasti harus tahu ibu bapaknya, kakak kandungnya, dan kerabat-kerabat terdekat yang ada hubungan darah dengannya. Dan beliau memerintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan memberikan janji-janji, menceritakan keutamaan-keutamaan orang yang mau menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara senasab atau sedarah atau serahim. Ada hubungan rahim. Di antara sabda beliau, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menjaga silaturahim. Ada orang bertanya, bagaimana bisa silaturahim menambah umur seseorang? Padahal dalam firman Allah telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa dimajukan sesaat pun atau diundurkan sesaat pun. Para ulama menafsiri atau memaknai panjang umur dengan dua makna. Antara lain, Imam An-Nawawi memaknai panjang umur itu yaitu umurnya menjadi berkah. Dari segi hitungan waktu, umur manusia yang bersilaturahmi tadi tetap tidak berubah, tidak bertambah panjang. Akan tetapi umur yang tersisa setelah silaturahmi diberkahi umurnya ataupun diundur ajalnya, dua-duanya adalah bermanfaat bagi orang yang silaturahim. Dengan diberkahi umurnya, dia punya banyak amal-amal baik yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak di akhirat. Dan dengan diundurkan ajalnya, Allah memberi kesempatan kepadanya untuk menambah amal-amal baik lagi, yang kesimpulannya sama, yaitu akan memperbanyak
pahala bagi orang yang silaturahmi itu. Hadirin para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus anak-anak SMK Muhammadiyah Kisting yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi kita menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan silaturahim, yaitu menambah umur atau memperpanjang umur dan memperluas rezeki, tentu saja kalau kita pahami secara mukhalafah atau kebalikan dari fadilah silaturahim, tentu saja orang yang tidak silaturahim, tidak mau silaturahim, tidak ada janji baginya untuk dipanjangkan umurnya dan tidak ada janji baginya akan ditambah rezeki atau diperluas rezekinya. Sedangkan di hadis yang lain lebih tegas, Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang yang memutus silaturahim. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati', rawahul Bukhari. Yang maknanya atau artinya kurang lebih, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim juz 16 halaman 114, memperpanjang umur maksudnya adalah bertambah keberkahan umurnya, mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan, menggunakan waktu-waktunya yang tersisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga bermanfaat di akhirat kelak, dan terpelihara sisa umurnya atau waktu-waktunya dari untuk digunakan atau dihabiskan ke hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia. Itu kurang lebih maksud memperpanjang umur menurut Imam An-Nawawi. Sedangkan ulama lain memperjelas atau memberi keterangan memperpanjang umur yaitu diundurkan ajalnya. Dari secara waktu bertambah umurnya orang yang bersilaturahim tadi. Terlepas dari dua makna tersebut, dua-duanya memberi manfaat yang positif bagi orang yang bersilaturahim. Walaupun umurnya tidak bertambah secara hitungan waktu, tapi kemanfaat umurnya yang bertambah. Sedangkan yang diundurkan ajalnya, ini juga memberi kesempatan kepada orang yang bersilaturahim untuk menambah amal-amal kebaikan lainnya lagi. Hadirin, para pendengar, khususnya anak-anak kami siswa SMK Muhammadiyah Kisting yang dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian sedikit tausiah tentang mempererat silaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bila ada benarnya itu datang dari Allah, dan jika ada kekurangan atau kesalahannya itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan kami. Untuk itu saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.